Jadi hizib ini adalah gabungan dari doa-doa, gabungan dari Al-Quran wal hadis, al-adiyah al-mustajabah dari Al-Quran wal hadis. Jelas saudara-saudara mungkin lebih tahu dengan saya, hizib ini jadi seperti ini berarti ada asal usulnya, ada namanya. Kalau orang nyusun disertasi, kalau hadis ada sebabul urutnya, kalau Quran ada sebabun nuzulnya. Kalau orang nyusun tesis, disertasi atau makalah, ada apa namanya? Asbab ikhtiaril maudhu, sebab saya judul ini apa? Tantangan yang ada waktu itu. Nampak dengan ulama-ulama lain, ulama-ulama klasik, baca apapun langsung, baca doa apapun langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dekat hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita fi kisah, hadal kisah sami itu lastu munfaridan. Azunnu hadha syekh Muhsin Muhyiddin al-marhum wal marhum Hayyi Ustaz Syekh Hayyi Abdul Hayyi wa kadzalika aidan Ustaz Yusuf Mamun hadza fi Pancor, satu kelas kami di sana. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Fattah Rawa. Rawa itu Riau. Kalau bahasa Makkahnya itu Rawa. Riau itu Riau Indonesia. Cuma orangnya memang orang Arab, Hadrami. Ngajar di Masjidil Haram. Diceritakan kita, yauma minal ayyam jaa syakhsun ila majlis asy-syekh al-alim al-allamah Zannun al-Misri, orang Mesir itu kan masyhur sekali itu, Zannun al-Misri. Wa fi yadihi ma'un, dia orang bawa air seperti kita, minta mantra lah gitu kan. Ya Imam, ibni marid, jitu bil ma atlubu minkum ad-du'a, ud'u li ibni hadha la'allahu yashfahu minal marad. Didoakan. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Kah, udah uli ai ini. Suruh anakmu minum hari ini dan tapi baca bismillah, baca selawat, minum dan sisanya rapus awaknya. Langsung sembuh anaknya itu. Sembuh. Kita Quran terbaca lekan ba sampai sindik sembuh-sembuh anak dengan. Kenapa pengaruhnya kembali kepada orang yang berdoa itu? Kembali kepada orang yang berdoa itu. Akhirnya jemaah Malik li halakah datang dengan lain Malik, dapat berita, oh anak saya sembuh penyakitnya yang begitu berat, sembuh, didoakan oleh Syekh Zannun al-Misri. Faja'a sahsun akhar fi al-lail al-muqbilah. Faqala misla ma qala hadzal rajul al-awwal, ibni marid ya Imam, ud'u lahu bisyifa. Syekh tidak ada di sana waktu itu. Kebetulan tidak hadir Syekh itu, mungkin ada acara lain. Yang ada muridnya sebagai asisten beliau itu. Apa ada ini? Anakku sakit, doa yang, tahu bacaan gurungku. Bacaannya saya dengar. Biaime. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Gak jauh uli. Baca bismillah, baca selawat, minum, rapus muka, insyaallah akan sembuh. Kok tiba-tiba semakin sakit anak orang. Nah. Zada maraduhu bisababi syurbi hadzal ma. Zada maraduhu bisababi syurbi hadzal ma. Semakin sakit. Pa al-laila al-muqbilah jaa hadzal rajul yashtaki mengadu. Kebetulan imam itu ada malam itu, malam ketiga.
Dia bilang, ini saya bawa air, kemarin saya gini. Siapa bacakan kamu? Ini murid bapak ini. Apa tak baca anak dengan? Nah, ke pesantren. Lah marakun bacaan pelinggih. Pada banyak. Apa kata beliau? Ya beni. Kata, anakku, hai muridku. Bacaan kita memang nun sama nun, tapi aina anta wa zannun. Bacaan pada lagu lain anta dan zannun. Aku zannun ini, maka bahasa enten aku zannun al-Misri. Amun anta kan dengan Mesri ini lagu din pada detaku. Itu kembali kepada ikhlas, kepada bersih orang itu. Itu. Jadi kan kata ulama, sebab-sebab pahala didikakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab diterima amal. Mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ada 3 sebab atau asbabu mudhafatil ajr was sawab. Sebab diterima doa seorang dilipat gandakan, maksudnya diterima antara lain katanya ulama, ini imam dalam kitab Lataiful Ma'arif nama kitab itu. Karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Pertama, kembali kepada waktu kita berdoa. Jadi amal ibadah ini ditingkatkan pahalanya kalau berdoa akan lebih makbul. Pertama, kembali kepada waktu kita berdoa itu. Kan waktu malam berdoa lebih bagus. Antara maghrib dan isya lebih bagus seperti itu kan. Belajar maghrib dan isya lebih bagus. Ulang Quran subuh lebih bagus. Kemudian yang kedua sebabnya juga syaraful makan, tempat mulia. Yang pertama kita bilang syaraful waqti, kita bilang bahasa Arabnya. Waktunya mulia. Yang kedua syaraful makan, mulia waktu berdoa ini. Di Masjidil Haram syaraful makan. Pertama syaraful waqti. Kalau waktu bagus tengah malam khusyuk kita. Yang kedua syaraful makan, tempat. Salat di Mekah kan pahalanya lebih beli atau enggak? Lebih beli, kena makan di Mekah tempat yang mulia. Berdoa di Multazam lebih besar lagi pahala kita, lebih makbul, ada al-ijabah. Yang ketiga syarafud da'i atau al-amil, mulia orang yang berdoa atau orang yang bekerja itu. Syarafu al-amil, amil atau ad-da'i, al-amil orang yang bekerja, ad-da'i itu orang berdoa itu. Nabi Ibrahim kan sendirian atau disebut ummah. Nabi Ibrahim kan sendirian atau tidak? Disebut di Quran kan ummatan. Ada nggak di Quran bilang begitu? Ada di Quran enggak? Nabi Ibrahim itu ummatan, seperti ummah, sendirian seperti ummah. Kenapa? Dari segi segalanya. Sendirian tetapi seperti orang banyak kehebatan dia. Itu Bapak Indonesia seperti itu. Sendirian kalah kita selaputa ini. Sendirian beliau itu bangun madrasah dengan uang sendiri, kalah kita selaputa Indonesia kan ujung sampai ujung ini. Saudara anaknya. Beliau itu syaraful amil wadai. Kalah kita sendirian seperti kalah kita siluhi. Ikhlasnya lain, kemudian sungguh-sungguhnya lain, pokoknya semuanya berbeda. Jadi syaraful waqti, tengah malam kan berdoa itu. Syaraful makan, tempat berdoa masjid lebih bagus dari tempat lain. Syarafu al-amil atau ad-da'i. Kita berdoa, kadang-kadang sampai kepek imanta bahasa Kemengkerang. Ini narak be. Tetapi tetap kita yakin Tuhan akan menjawab. Andai kata tidak diberikan kita di dunia, di akhirat pasti Tuhan tidak akan menyia-nyiakan permintaan hambanya. Lalu kadang-kadang di dunia saya kadang-kadang dosa toh hapusnya, kadang-kadang lalu kesibah dari akhirat lebih baik laun.
Lamun saja dari dunia ni kan berpoya-poya, laun akhirat dah tau baik. Kalau saya carikan kamu di dunia ini kan sering kita kadang-kadang saya membiak jadi bendahara anta ini. Bendahara saya membiak jadi bendahara lo di desa me negara luang ini. Sini dia tahu negara kepeng ya. Itu sering terjadi manusia seperti itu. Bukan mengatakan ya melaka donde lah. Lagu ya dia tahu negara kepeng. Kan bendahara sedekat dengan kepeng bendahara ini. Kan ya penting ini pelajaran lita no. Tidak kira dengan ini kira bait kepeng deh. Bukan cuma dia tahu negara kepeng. Namun bendahara tahu negara kepeng, bendahara jadi apa-apa ini. Jadi sana kita harus hati-hati juga artinya. Hati-hati memilih. Aku tetap berpegang ya. Walaupun hadis-hadis dhaif, hadisnya dhaif hadis ini, lagu artinya sesuai dengan fakta kenyataan. Lamun ta cinta dengan cinta taino dene tertuang sekaligus lapuna. Lamun ta benci dengan kebencian jangan tertuang lapuna. Simpanlah sebagian kebencian di dalam hati kita. Aku nek deman dengan ini, langsung kan kutuangi kemarahanku sehingga orang ini tidak ada pertanyaan sedikit pun. Lamun kucenang si dengan dede, setinggi langit kesanjung dek, harus tetap kita hati-hati. Kan ada hadis atau tidak? Apa hadisnya itu? Hai riwayat ini hadisnya, riwayat siapa? Kan ada hadis. Habibaka hawana ma asa an yakuna bagidaka yawman ma. Sebaliknya Malik wabgid bagidaka hawana ma asa yakuna. Kadang-kadang dari lamun cinta dengan dia cinta dah itu boleh tertuangi. Kadang-kadang lamun anak muda gini lagu. Lah aku menarak kamu ini aku tahu lagi lebih-lebih saja. Pokoknya hidupku untuk bis selapuna, tidak benar itu. Terus dia menjawab, nah aku lamun ada sida, pokok lebih baik aku di arah di dunia aku. Kata-kata tidak benar itu menurut hadis. Beruna biar seminggu, berbulan madu, terus berbulan pahit. Kenapa? Karena sudah habis cinta dituangi sebelum dia kawin itu. Kenapa? Dende terlalu boros di dalam apapun. Boros itu tetap israf di dalam Islam tidak boleh. Kalau mau wudu bagus tuh dek. Maksud wudu ini misalnya anggota wudu kita basuh sepuas-puasnya. Lagu lamun lebih 10 kali makruh. Karena ada apa kata Ibnu Ruslan itu? Makruhu haitsu asrafa walau minal bahril kabiri iktarafa. Makruh wudu itu berlebih-lebihan basuh anggotanya, walaupun lekan pinggir pate dan duduk tetap makruh. Pinggir pate kan ini kan buih-buih air no. Lagu makruh timbangan no. Ibnu Ruslan dalam zubatnya makruh haitsu asrafa walau minal bahril kabir iktarafa. Walaupun lekan laut merah, laut Atlantik, samudra, tetap makruh kita wudu lebih dari 3 basuhan itu. Islam itu mengajar kita at-tawassut fi kulli syai, pertengahan. Tawassut, pertengahan. Khairul umur awsatuha. Aku kadang-kadang perhatianku aku. Batur-batur kadang-kadang lae waktu le pancor lah. Tahun 70-an. Batur-batur deh. Apa depina ini malam-malam? Lah, pina surat ini. Dengan kemengkerang ini, lagu soal lebih senior si aku lah, barang pondok tuh itu. Terus aku lalu jog balina karena raya. Bisa endah lagu meninggal oleh kamu. Selapu dengan kemengkeran sekolah-sekolah keluarga kami semuanya, raja-raja sekolah yang dipancor semuanya itu.
Kenapa dulu Taman Indue di Kemangkerang keluarga saya, kakek saya yang sudah meninggal kemarin, bulan kemarin Haji Najmuddin, dia tamatan kelima oleh paman saya, kakak dari ibu saya. Umurnya 90 tahun meninggal kemarin. Cerita anak aku bahwa Syekh begini, pokoknya menyenangkan. Jadi kadang-kadang kita kan ada kertas nanti bawa kasur gitu. Kita baca. Lah, bacaan ini kan. Pada malam bulan purnama saya menulis surat ini samping membuka jendela melihat daun-daun kayu yang ditiup oleh angin sehingga bulan itu di cabang kayu itu berkelap-kelip seperti wajahmu. Lah mengenai ada seminggu kan cerai jemaah ini. Kan cerai. Coba bagi kita jemaah. Tentu bayar hari ya deman apa-apa. Deman be selesai. Makanan deman tetaring no masih hijau. Wah cerai ya. Kenapa berlebihan? Hadis yang tadi itu walaupun dhaif. Karena ada perawinya yang dhaif di sana, bukan hadisnya. Karena hadis perawinya lain, matannya lain. Itu yang kita ajarkan di pasca sarjana di mana-mana. Tapi di S3, ke S2 kita ajar, kita memperdalami ulumul hadis S2. Kalau S3 kita ajar bagaimana mengkritik matan dan sanad hadis. Matan hadis ini kok bagaimana matan hadis ini kok bisa begini, kita pelajari. Ya kita ajar kalau di S3. Karena sebenarnya di S3 yang ngajar harus profesor di S3 itu. Lagu dia nara profesor di hadis. Masih. Nopo aku harus ngajar di S3. Yang kita ajar itu bagaimana metode ulama dalam kritik matan dan sanad hadis. Kan ruana bagus, tiba-tiba ada ulat di dalam. Aku lulung kayu, aku tebu misalnya. Makun pau, bagus luarnya. Tiba-tiba ada di dalam. Ulama hadis tidak perlu dibuka itu baru tahu ada ulat di dalam. Yang penting dilihat saja, ada ulat ini. Dia perlu ambil hadis tegita ulatnya, dia perlu tegita. Lihat luarnya doang, ini bagus di luar doang, di dalamnya ada ulat. Ada ciri-cirinya soalnya itu kita pelajari hadis itu. Kita pelajari seperti itu. Hadis singone sanadna no dhaif, para perawi dhaif, lagunya sampai pembohong lah. Kalau pembohong tidak bisa dipakai sama sekali, ini dhaif hafalannya. Cuma artinya sesuai dengan fakta kenyataan. Bagaimana berlebih-lebihan di dalam sesuatu itu tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Khairul umur awsatuha. Seperti apapun. No aku amun kita kadang-kadang batur-batur. Lamun waktu deman jadi setinggi langit. Lamun waktu ada angannya kurang bagus kedik dengan ini malik suatu sayu setinggi langit. Duh dasar bumi tahun isina. Dengan ini pailangnya di dunia. Nah, itu kurang bagus kan. Kan biasa-biasa lah itu. Biasa-biasa. Aku apapun kejadian yang terlewatan Tahuku apapun kejadian yang terlewatan sekarang ini saya tahu selalu. Tahuku kejadian sekecil-kecilnya sebesar-besarnya. Ada saluran khusus, manapun ada. Kalau bahasa Arab ada kanal. Kanal itu saluran seperti televisi ada saluran ini pemancarnya ini. Saya tahu kejadian-kejadian. Akan tetap berdoa ambil sendiri tahu dia politik, dia pada ikut politik. Besi tahu ngaji doang, ngajar doang. Besi pokoknya dia ikut-ikut. Wala taqfu ma la yasadaka bi ilmun. Nak ngarok-ngarok kemudian ada tahu dah lewat apa ini tepuang lah dengan si tahu. Mau ngarok-ngarok ini ya jadi masalah ini. Wala taqfu ma la yasadaka bi ilmun. Dia pada ngarok-ngarok suatu seniman pada tahu ngarok-ngarok no bahaya. Tahu ngarok-ngaroknya ngarok-ngaroknya nende. Ikut-ikutan pada suatu masalah yang kamu tidak tahu sebab akibatnya. Ya dan kanggo ini, dia bagus ini. Kan ada di Riyadhus Shalihin kan babnya hurus. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Dia pada ikut-ikut lawan masalah yang kamu bukan adanya. Marakunaku
struktur ndek ku tahu aku, jadi struktural ndek ku tahu, ngatur-ngatur ndek ku tahu. Ngajar tahu aku ngajar, jadi halo, jak lema sampai malam. Ndek ku tahu jadi orang struktural, ngatur-ngatur aku nara bakal gus kedi-kedi. Ngajar. Lagu kenal di Jakarta ini dan mana nara si waktu tahun 2003 apa 2008 di nara si kan memegang akhirnya tamat aku struktural jadi wakil dekan. Padahal aku ndek nara bakal gus kedi-kedi ini. Lamun dek tahu, yo ada suruh aku dek milih lah. Ya enggak pernah aku kau bantu aku besi kena mana aja. Pada aku. Hanya ini saya tahu. Nanti kalau saya buat sesuatu yang tidak saya tahu kan jadi masalah, merusak. Besi kena pada aku. Adikku ikut. Kena denara. Kena harus waktu itu tidak ada orang lain yang lebih berhak dari segi syarat-syarat yang ada. Tunjuk aku jadi wakil dekan bidang kemahasiswaan. Padahal aku di nara jangan pernah aku sekecil ini. Ngajar, ya. Tapi kalau itu lagu ndek lah, ndak apa-apa lah kita belajar. Ya lah kalau begitu lagu badak aku mesti aku tahu. Mesti kena bantu aku mesti salah badak aku ini kurang tepat. Jujur-jujur aku ndak. Nek aku tahu aku. Ndak pokoknya mau kedudukan itu salah itu. Salah. Jadi Bapak Syekh itulah beliau itu adalah orang yang jujur. Rahasia berhasil beliau di samping orangnya ikhlas, jujur, putih-putih, hitam-hitam. Apanya dinarak beliau itu, semua ilmunya, harta bendanya, apapun dimiliki oleh beliau itu. Tapi membangun madrasah, lesa liajli al-fulus, wa innama liajla diilai kalimatillah wa dakwah islamiyah. Makanya berhasil. Di mana meninggal tetap doa Yasin dengan. Kan seperti ida hidup doa yang aku ndek ongkat dengan. Doa yang lah aku dendek milih doa yang ada. Tapi kalau orang yang alim-alim meninggal didoakan terus oleh orang. Coba baca karya ulama. Qala al-imam qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi wa ulumikum didoakan terus oleh orang. Dan di bawah ngendeng ini. Dia aku nikmati aku doa yang aku enggak pernah minta itu. Kan ikhlasnya mengarang, ikhlas dakwah Islamnya, Tuhan memberikan rahmah, taufik, petunjuk ke hati doa yang dengan ini berjuang fisabilillah. Tuhan memberikan petunjuk kepada orang-orang doa yang orang itu. Doa yang temanmu itu. Karena dia orang berjasa untuk kalian. Itulah Bapak Syekh dapat dari segi bro orangnya orang jujur beliau itu. Makanya dengan jujur mujur ya. Namun dengan dia jujur malang ya. Semendak doang ngenanu wah sesuai lawan tertahu angkunas dengan jerat percaya dengan. Jerat percaya. Lamun lihat hadis ya saya berbohong, sering berbohong. Iman bersumpah, jelas tak terima hadisnya no. Berbohong. Oh ne jandek ku berbohong, ndek ne aja tertungku ini. Wallahi, terima menyumpah 10 kali ndek ku dengar orang kan me. Ulama hadis nak mau itu. Jadi kalau sudah sering berbohong, orang itu tidak diterima hadisnya oleh ulama. Walaupun bersumpah, wallahi ini hadis tidak bisa juga, karena wah tecap namanya istilah usul fikihnya sadun lizzariah, saduz zarai, menutup pintu ke dalam kegelinciran yang tidak usul fikihnya itu. Jadi ya pada fikih ante lamun terberjuang terdengar sebagai Maulana Syekh itulah karena beliau itu ikhlas, jujur, pokoknya lengkap. Dilakukan dengan al-alim ar-rabbani. Jadi ayuhat tulab wa tharibat sampai jam pirat ngaji. Jam berapa? 9:30. Oh berarti masih waktu untuk baru ini jam 9 di Irman. Dikari 45 menit lebih kurang. 45 menit. Ini jamnya tentu kena atau jamnya atau salah? Kadang-kadang dalam jam kantor ini pecatannya. Dek kantor ngono. Coba kita aku kantor-kantor lebih, berarti pecatan jamnya atau pecatan ule.
Bumla le kantor-kantor le fakultas aku. Kok jam ini kenapa cok? Nanti pecat tuli. Ya ini. Jadi jam kantor. Le jam ini termasuk korupsi itu anda. Noba aku lamun tanggal sekian aja perlomba-lombaan pada nanda tangan gaji. Namun akhir bulannya pada lemas. Jadi kadang-kadang itulah termasuk korupsi waktu, termasuk yang tidak boleh juga. Kan Tuhan bersumpah dengan waktu, wal asri, wal laili, wal duha. Penting waktu ini, dia baru sia-sia waktu ini pada. Jadi ayuhat tulab wa talibat, tentang keinuwian itawah dan inuwi ini. Merangkul kita dengan beriman kita beriman lakukan Al-Quran ya ayyuhalladzina aminu hai orang beriman berimanlah kalian lagi. Wah, beriman apa Malik? Tingkatkan iman mereka. Oh, istamiru alal iman artinya paling minimal istamiru ala ma kunta alaihi, terus menerus kau ini istamiru ita enda wa inwe tonde inwe ita be ya jujurlah tingkatkanlah bagaimana perjuangan Bapak Syekh itu yang diinginkan oleh beliau. Apa kata syair beliau itu? Kan ada iktibas dari Quran itu. Kan ada iktibas, apa kata syair beliau itu? Iktibas itu. Terus kalau talibat kan ya pada kira berkesidah masa dia pada ingat. Kan dibaca di kesidah itu. Saya paling memanfaatkan yang terlewat oleh aku ini apa itu bahasa Arabnya? Inna akramakum indi arak dengan lae limsir dengan Lombok ini. Muni le robahna Quran si Tuan Guru Pancor. Yo kata Quran in akramakum indallah atqakum. Guru Pancor robahna jama Quran B. Ne in akramakum indi ampun terwata. Robahnya nama Quran. Badana aku lahir sai. Aku nek dengar langsung dengan ini. Anda kan dengar langsung aku sili. Dan dia paham balaghah ante ini. Lagu badan aku saya si gubernur. Sekarang gubernur dah. Iya badan aku lah waktu 2 tahun kena aku tangkat hidup lah di Mesir. Jadi ibu serah jauh kah. Bimbing adik Tuan Haji. Kutitip di Tuan Haji. Apa le Ustad anten ndak sadar budaul adik Tuan Haji ni dengan sendiri. Lah mengono aja pira ponekna. Kah dia bergaul ni pesan umi me. Dia bergaul ini. Amun milih jari. Bandit kalau dengan sendiri. Ya pada aku kena angkatnya be da Tuan Guru robahna ke jawab Quran. Saya menengano ne lus kena ini suruh beketik ku bada dan orang haji belagah yang ini. Balagah ini. Iktibas sarana ini masa belagah. Iktibas itu di dalam balaghah pembahasan kita sebelum itu iktibas. Iktibas pembahasan apa? Iktibas pembahasan ilmu apa? Kan ilmu balaghah bagi 3, ma'ani, bayan, badi. Iktibas pembahasan ilmu apa di antara yang 3 itu? Ilmu al-badi. Badi pembahasan. Karena badi al-badi itu menjadikan al-muhassinat alam zawal maniyah. Si bagus kedengaranat. Si bersaja itu senang si bade. Namun ilmu ma'ani aja pembahasan tentang insya, khabar, isnadul khabari, al-aqli, al-majaz, al-aqliyan itu dibahas. Tapi kalau ilmu ma'ani, ilmu bayan bahas at-tasbihat, itu yang dibahas. Tasbihat. Ilmu bade iktibas ini pembahasan. Ilmu badi. Kaleku dengan ini terus kebetulan ya waktu ini jadi ketua Persatuan Lombok. Antara namun dia tahu masalah jadi nunggu dengan dirime.
milu bawang baca mukarramnya anti melulus. Baca buku sekolahnya anti melulus ini ikut-ikut campur. Berarti ulama-ulama lain kesalahannya ada ulama klasik kan sikti bas. Apa cino kan wah mengunengnya lah. Aduh bejora-jora aku masa. Masih hidup. Masih hidup. Dekan ino lekan mulai detaku ya selaman doang detaku. Lama. Jadi ketuaan dulu ngumpi ini kanggo kindi ngumpi usul asenah dulu ketuaan dia tebak-tebak apa nih kanggo tebak-tebak. Tiara dasarnya. Lebih-lebih kalau yang timbul dari ulama, ulama tidak sembarangan membuat sesuatu itu, berarti ada dasarnya. Dia lamun itu aja belanja gambar, sekarang mangkarana, saya kena. Ulama membuat sesuatu itu ada pedomannya, ada dasarnya, ada pegangan landasannya. Lamun itu kan deh ada melakukan taklid. Kan lu dalam perketuan dengan Lombok saya kira bilang jelo perketuan 10 perketuannya tetap perketuan dengan ini. Terakhir Rubin orang Mahat itu, cuma namanya saya tidak tahu. Perketuan saya Aranme, saya salah seorang tulab Mahat di Anjani. Wah tawat ini dia tahu. Perketuan tetap perketuan. Ongkot ku kena lamun milih perketuan, lamun si pendek-pendek telepon, lamun si belo-belo SMS. Lamun belo-belo perketuannya suwe kan nulis aku menjawab ini, tulis jawaban belo jadinya SMS ini. Misalnya perketuan, saya sahabat paling terakhir meninggal dunia. Tidak perlu SMS itu, langsung saja tanya supaya cepat dijawab. Ngasih le SMS kun. Siapa sahabat yang paling akhir meninggal dunia? Lagu SMS, ulah aku nulis. Jawab perketuan langsung, saya langsung terjawab, kan langsung dia dapat ilmu langsung. Ini aja nulis. Kadang-kadang aku sibuk dek balas separuh. Saya sahabat paling terakhir meninggal dunia, kawan aku. Dan tahun pira meninggal dunia. Itu biasa. Namanya siapa? Saya tahu. Kanggo ulik juluan. Uzkur akhiraman mata minas sahabah. Uzkur akhiraman mata minas sahabah wa fi aisanatin tufiya. Sahabat terakhir meninggal dunia namanya Abu At-Tufail. Tahun pira meninggal dunia? Tahun 110 Hijriah. Ada penawar 107, ada 106, yang paling kuat 110. Kenal Sayyidina Anas tahun 90 meninggal dunia, ada bilang 99. Abu Tufail Mudian Malik. Abu Tufail. Ya tak apa-apa boleh pasca sarjana ini. Saya paling dulu meninggal tahun berapa, itu kita ajar. Sahabat, keadilan sahabat. Apakah ada lagi Bukhari Muslim hadis dhaif? Ya tak ajar ini. Di pasca sarjana. Kan luwe le Mataram, ngajar ke Mataram le semester dulu. 60-an mahasiswa S2 no. 2/3 kenal aku. Mahasiswanya no. 2/3 dari mahasiswanya tahu apa kenal saya. Termasuk Ustaz Yusran di sini, termasuk yang Damatan Pancor. Yuh, apa tetepeta itu Malik? Kata, aduh Ustaz, aduh apa tepeta? Kok jawabannya aduh Malik. Pertama mantan Kandepak Selong, lalu Abdul Hamid. Kan Kandepak Selong itu. Kok arak tokol limudi don tokol. Wah tahu aku lah, le Pancor kenal itu sana. Yo saya sida markana kan. Lah Ustaz, saya sida le Ustaz katanya. Kotoan aranda le Ustaz. Ini ya kan. Apa tuh peta Malik kok udah pensiun itu ini, apa tuh peta Malik? Ya dari spirit untuk anak jarin talon dengan toa anak teman toa nuntut ilmu nanti anak-anakku yang semangat lah. Oh bagus lah mengono. Lalu Abdul Hamid tekan penuja. Toa-toa murid ini tuh. Ya itu kita ajar bagaimana cara
mengkritik hadis bagaimana matan sanad itu. Ada ilmunya ini. Nopo pada mahat di samping dan pada dengan wartawan mahat masuk kuliah tidak sama wartawan aliyah masuk kuliah langsung. Lah jawab beda ilmunya. Titelnya pada ilmunya tidak sama. Coba nanti ustaz-ustazan namun tamat S2 dan pada dengan si tamat aliyah langsung kuliah tidak sama itu. Jadi dosen ini, halaqah ini, jadi ceramah agama ini, ngajar dengan toa-toa ini, selama tahun ini. Lain. Makanya sebaiknya at-tulab adik pada ngelanjutan. Namun keadaan mengizinkan kuliah, kan ada kuliah itu. Terus cuma tamal S2 di Mataram ke atau oleh Jogja ke atau di Jakarta. Namun pada mele di Jakarta le iki S2 iki. Pengajaran itu, pengajaran ulumul hadis, kritik matan, kritik sanad, metode muhaddisin, cara memahami hadis itu yang kita ajar itu. Kita ajar. Petikin ara lagu ini Mataram lah, di samping bau pada ngajar di Bali, di pesantren, kemudian lalu kuliah hari-hari libur doang. Bagus Mataram. Bagus ini. Lamun talibat ngombe langkah bi pada. Lah, dan apa-apalah lamun ara jodoh merari lagu berkawin ini bukanlah sebagai pencegah kita akan langsungkan supaya kan aku cerita aku di perguruan tinggi cerita kami perguruan tinggi mahat di Lombok boy aningku keliling di nara ku diet kena aku sistem pendidikan cara berpakaiannya caranya ada pakaian picinya putih lagu baju diet putih ara luwe kopiah putih selapuna di Jawa luwe dari pakaian bawah ndak putih. Ibu kaum ibu juga. Saya bilang kaum ibu, kalau saya di Jakarta bilang bukan kaum ibu. Saya langsung mengatakan mereka jinsul latif. Itu panggilan lembut untuk orang perempuan. Jinsul latif kita bilang. Jenis yang lembut. Itu bahasa yang lembut kita pakai itu. Atau banatu hawa kita bilang. Saya tidak bilang ayo dengan Nina. Ayat perempuan tidak. Jinsul latif hal indaki soal walala. Banatu hawa hal indakun nasilah walala. Seperti itu kita. Jinsul latif itu pakai panggilan lembut untuk orang perempuan jinsul latif. Orang kan kumilu di motor daino. Arak itu dengan Nina. Orang kata mama jinsul latif mewujud. Di mana ada tempat dengan Nina. Itu bahasa yang lembut itu. Bahasa yang lembut. Jadi pada ya tidak sama orang sudah tamat mahat kuliah lagi tidak akan sama jauh perbedaannya bembe atau tekadu ini doang namun tamat mahat ini kerja misalnya di ada dosen belagah ku ajar di ada dosen nahu ku ajar pokoknya misalnya dosennya pokok bagian agama siap kita ngajaran kenapa ahli salatiah itu ya kelebihannya muhalim mahat ini tidak sama dengan orang kuliah langsung, aliyah langsung kuliah, tidak sama. Walaupun mungkin lebih pintar anak ini di mata kuliah, secara kuliah, cuma dari segi pemahaman, dari segi enggak akan sama. Karena dasar sudah kuat. Nah, pokok suruh aku anda pada buang-buang waktu. Nah, waktu. Lagu mengizinkan insya Allah. Bagus itu. Jadi kali setengah jam ini ada apa ketuanan negara. Hal indakum al-asilah tentang indui ki lamun ku tahu tentang indui ku jawab lamun de lalu Ustaz Mahmud Yasin jawab karena beliau lebih pengalaman dari saya. Atau Ustaz Ihsan walaupun lebih junior dari saya tapi beliau itu sering sama Ustaz Mahmud Yasin banyak tahu tentang bagaimana. At-talibat hal indakun asilah walala. Katakan aku bahasa Arab. Lalu aku menkuliah begitu, kan ngajar mahat bahasa Arab aku, mengajar bahasa Arab, Tuhan.
Apa maksudnya ini? Terjelasan. Padahal mahat ini kan grammarnya sudah dia kuasai. Lagu ngeraung grammar juluan terpelajari. Takutkan salah itu. Lagu bahasa Arab bila dia tahu, unzur wakul, lihat ucap. Lalu kan. Lamun grammarnya doang pelajari kaku itu. Kenapa? Lah salah kena bahasa Arabnya ini. Takut tidak aja dulu. Lalu diperbaiki si grammar ini. Seperti itu. Dengan Arab mana ada? Dengan Arab kan yang awas nah bahasanya. Ketuaan gepek, ya bahasa aku mulang ini yang kan. Iya. Ada guru besar di Azhar, Profesor beliau. Saya bilang, kenapa ulama balaghah kebanyakan orang asing, kebanyakan orang non Arab? Kenapa? Misalnya Al-Jurjani, As-Sakaki, Al-Askari, Al-Jahiz, bukan orang Arab itu. Az-Zamakhsyari bukan orang Arab, tapi di belaga itu lebih dari orang Arab. Sibawayh, kalau Khalil mungkinlah ada keluarga Arabnya Khalil, Al-Farahidi. Tapi kalau Sibawayh, kemudian Al-Kisai, itu tidak orang Arab kok, lebih hebat. Jawab beliau, ngene, sebabnya ngene. Jadi dengan Arab ini, misalnya ketuan dalam Quran misalnya, wa aqlihimus suhta. Yuh, kenapa suhta bacaan? Ya bacaan kami ulang ngeno beda kuda kedekumi Malik. Wa aqlihimus suhta. Wa aqlihimur riba. Kenapa kok suhta? Kenapa bari satas ini apa tekenana? Yuh, mula bahasa enta mula ngeno. Kalau ada orang ajam diteliti, kenapa? Dipelajari semua dari awal sampai akhir. Quran, hadisnya, kemudian dengan suara syair-syair dipelajari. Adab-adab orang itu dipelajari. Au akli ini masdar. Him ini fa'il. Kita dapat masalah fa'ili. Suhta ini maf'ul. Dibuat kaidah. Nah, seperti itu. Namun dengan Arab deh yang no bahasaku. Nah, jadi itu sebabnya tidak layak lagu-lagu negara dengan Arab lebih hebat dari kita karena mereka pelajari sekarang. Sebagus itu. Ya, angkun sebabnya dengan ajam lain tafawwakun fil hadis wa tafsir Imam Tabari misalnya wa al-balaghah lebih dengan sebab mereka dibahas kenapa sehingga ditemukan sebab-sebabnya dibuat kaidah maka itu yang dipakai oleh orang sekarang itu. Nah, coba tentang inuyan atau tentang apa dah, tentang hadis ketuaan aku sang hara amun kau tahu lalu aku jawab. At-tulab. Ada dua tulab itu mungkin masih itu kuliah. Wah, ada tamat salatiah seke ngikut pengkaderisasi dai di Jakarta. Lupa ku warana, masih kuliah itu, masih limahat. Saya rana ikut le pengkaderisasi dai 6 bulan. Saat tamatan salatiah 1 dia dari Lombok Barat, kemudian yang 1 itu hafal Quran dia. Karena harus hafal Quran syaratnya pun kanggo ikut dai no. Aku ngajarang itu dengan Pak Qurasyihab tafsir, saya hadis ulumul hadis. Itu tahun ketuan masih yang kuliah masih limahat yang lagu yang minta izin katanya. Lupa ku warana. Ada lekan songa seke lagu tamat dia. Ngajar le motong kekah tahun ngajar kan songa apal Quran bersuki arana milu le itu na lagu negara di Jakarta masih ya di Jakarta apal Quran syaratnya harus apal Quran 6 bulan dibiayai oleh Pak Qurasyihab semuanya kita ajar qiraat ada guru dosen qiraat ada dosen bahasa Arab juga ada jadi bahasa Arab itu memilih tahu harus berani ngomong berani ngomong ya kaku kita walaupun grammarnya alfiah diapal dari mukaddimah sampai akhir lagu dia ngomong kaku kita. Karena alfiah itu grammarnya, tapi praktiknya 90 dengan alim kan dengan Indonesia ulama kaum ulama indahu muallafat kasirah walakin la yatakallamu bil arabiyah. Kalau ngarang benar karangannya itu nulis tahu caranya benar, tapi kalau berbicara kaku. Kenapa? Karena tidak pernah praktik. Saya bilang kalau bahasa Arab ini unzur wakul, lihat ucap.
Jadi itu kaidah uzur, lihat dan ucap. Kita motor, kita mobil, hadis sayyarah. Kita mobil mewah, hadis sayyarah al-farihah, kita bilang begitu. Bikam syareta ya akhi. Syareta bimiliar, masyaallah. Hadza qali jiddan. Pokoknya kita bicara. Di masalah seperti itu. Kalau tidak kaku taf kita seperti itu. Coba, apa pertanyaannya? Ayo. Ini waktu kita masih lagi 20 menit. Supaya setengah 10. Setengah 10 no, jam pira? Jam 5 kan? Setengah 10 jam 5 kata orang. Setengah 10 kan 5 itu, 10 bagi 2. Karena ada dosen sama saya ngajar di Jakarta, beliau itu tidak mau balagah itu. Dia bilang kalau ada mahasiswa minta izin, saya minta izin, Ustaz saya minta izin dulu. Kok minta izin dulu sekarang dia minta? Kan minta izin dulu kok sekarang. Tidak mau dia. Kita undang dia. Ayo kita saya makan siang. Makan siang saya tidak mau. Saya mau makan nasi saja kata dia. Itu memang namanya Profesor Dr. Suyito namanya itu. Memang begitu beliau itu. Memang begitu. Begitu sistem. Waktu kita nguji sama-sama, nguji disertasi, kebetulan ada dosen di UIN nulis tentang kaidah-kaidah dalam asbab wan nazair Imam Suyuti di kaidah usuliyah itu, kaidah fikih itu, kaidah fikih. Saya pengujinya karena banyak hadis dari lihat di sana dengan Pak Suyito jadi ketua sidang. Disebut di sana tentang hukum khamar. Ditanya, apa khamar itu? Minuman keras katanya itu. Sebutkan contoh minuman keras. Ya whisky, kemudian ini apa namanya itu, cap bintang. Cuma saya lihat ada keras itu semuanya cair kata dia. Saya lihat juga satu lagi kok keluar dia tuh, bukan keras. Orang banyak itu. Dia bilang begitu juga, tidak mau. Jadi tidak benar minuman keras itu. Saya bilang ini balaghah. Jadi kalau saya ambil batu, saya pukul kepala seseorang, kan pingsan dia. Pingsan tidak? Sama ada minum ini. Kalau dia minum banyak pingsan dia. Natijahnya sama-sama pingsan, batu dengan minuman keras ini. Jadi disamakan ini dengan minuman keras. Artinya kalau dia minum minuman ini sama natijah dengan batu, orang kan pingsan juga. Saya tidak. Lakum dinukum waliyadin. Akhirnya dia sakit. Saya telepon, saya SMS, saya di mana antum sekarang? Saya sakit. Di mana? Di rumah sakit. Ini bahaya ini Pak itu. Orang sakit di rumah sakit meninggal dia. Orang sakit bawa ke rumah sakit. Kan meninggal dia di sana itu. Orang sakit bawa ke rumah sehat yang benar itu. Lupa saya di rumah sehat sekarang ini. Sudah sampai sekarang, tapi beliau itu memang orangnya lucu. Coba pertanyaannya apa? Kita pun nikah boleh, kita pun talak boleh. Coba, kul. Hal indah soal wala la? Kul bil Arabiyah. Hal fahimtum soalahu wala la? Hal tajibul kafaratu, bukan yajibu ya. Hal tajibul kafaratu alaman halafa bi alla yujami'a zawjatahu muddat 40 yawman summa raja. Ndek ganku barang dari kamu 40 jelu. Yang katna kan? Terus ngombe. Dia dalam edah dia bilang begitu tadi.
Jadi dia mengucap kata itu waktu dalam iddah. Apakah nanti ketika dia rujuk jaga istrinya apakah terkena kipas sumpah waktu dia ucapkan dalam iddah? Ini memang sudah ada pertanyaan seperti ini. Ini saya ambil pendapat yang paling kuat yang menurut pandangan saya. Di sini ada khilaf di sini. Misalnya talaka zaujun talaka rajulun zaujatahu. Wasnal iddah, waktu dalam iddah qala la ujami'aki ba'da rujuk. Saya tidak akan mau, saya rujuk dengan kamu, cuma setelah rujuk saya tidak mau juga akan jima dengan kamu berpuluh hari. Apakah bagaimana itu? Kalau saya selama dia bersumpah itu dalam iddah, kan iddah adalah waktu dalam iddah kan? Selama dia belum merujuk kan tidak boleh dia jima dengan dia. Walaupun dia memang bagian dari dia, masih istri dia atau tidak itu. Dalam iddah masih istri dia dalam iddah itu. Tapi sebelum dia ucap kata rujuk, tetap dia tidak boleh dia jima dengan dia. Kalau saya mengatakan tidak wajib. Tidak ya condong pendapat itu, tidak wajib iddah. Tidak wajib dia berkafarah. Karena dia bersumpah waktu itu dia dalam iddah. Dalam iddah ini walaupun dia termasuk tetap suami dia, tanggung jawab dia. Cuma sebelum dia ucap kata rujuk itu tidak boleh dia gauli dia. Sama dengan, saya samakan dengan lamun kawin kamu dan ku talak kamu. Nah, itu kan belum dia miliki, tidak bisa dia seperti itu. Hadza ana amil bil hadzal ra'yi. Lebih condong pada pendapat ini saya. Nah, besi berketuan ya, berketuan. Ini kirim jurus lapuna akan ku dengar berketuannya pada. Ini ada titipan lagi. Saya pertanyaan ini. Ini makun dengan Nina doang, suara tidak aurat. Berdiri, kum yang bertanya itu. Malu sih dengan si talibat ini. Saya atau jauh lalu ke? Ya, kalau mau jauh bacang, mau jauh lalu, tahu nak. Bagaimana cara mengatasi masalah agama atau hukum agama yang dipakai oleh masyarakat banyak dan sulit untuk menyadarkannya, sulit untuk menyadarkan untuk meninggalkan hukum-hukum yang salah tersebut, dan bagaimana Contohnya, disebut contohnya ke? Nggak. Itu ngajang juga menolak lelah aku tokol. Karena jarang tokol ke ngaji di Jakarta kan teleka gitu. Perkataannya At-Talib, seorang talib dari pemalu dia itu. Jadi dia bertanya dengan tulisan, kemudian dengan Nina Jama. Bagaimana cara mengatasi problem yang terjadi dalam masyarakat, walaupun mereka itu cara adat istiadatnya bertentangan dengan agama, cuma untuk meluruskan mereka susah. Bagaimana cara kita meluruskan mereka? Misalnya lamun ada gerhana matahari atau gerhana bulan, dengan di kampung-kampung ini bapak-bapak lalu je koko aning pergi ke apa namanya ke koko aning apa dah, lalu meta apa, lalu meta akar kayu, lalu meta jadi azimat katanya itu. Atau ibu-ibu kalau di kampung kalau gerhana matahari baitna garam dulu menyan tertunuk menyan di juru balina asap terus ngombe atin tambah setan jog balengku. Ya paling teman setan ini. Ah ne pot aku tepu aku tama jog gitu terus. Bagaimana cara mengatasinya problem seperti itu? Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar ini memang wajib bagi kita semua. Cuma ada syarat-syaratnya. Misalnya kita dengan minum khamar. Wajib terbalik atau enggak? Wajib terbalik ya. Lagu kita terbalik amun ku bala si ongkat gentepuk aku dengan ini. Kan lamun ngono larang kalau yakin akan dipukul akan dibunuh, larang dengan hati saja. Karena lamun kan larang, Anda minum khamarnya jadi santapan tiap hari ini. Oh, minum khamar jadi maknya mati payu. Makanya kita lihat orang baca di Ihya Ulumuddin. Ada namanya babul muhasabah namanya.
Al-muhasabah. Bagaimana cara orang melarang atau melarang amar ma'ruf nahi menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat kalau mungkar yang kita larang dicontohkan di sana oleh Imam Ghazali. Misalnya anak dengan mama berzina, dia dengan Nina ceritanya. Ya sebiasa itu, lagunan dengan mama kan berzina juga, lesbian atau apa harana. Apa namanya? Homo namanya itu. Kaum Lut. Jadi orang kata, neka dengan mama ini tercontoh Imam Ghazali. Dia berzina dengan Nina nih. Tutup mukambi. Kata, pernah dia berzina no? Tutup mukambi, dek kagok ingat mukambi kamu. Kenapa? Karena aku dan ajnabi ini. Itu contohnya. Kan dengan Nina kan dengan ajnabi ya. Berzina dan mama nih, berzina dan Nina nih. Tutup mukambi. Ndak pergi jangan mukambi. Kenapa? Karena itu dengan ajnabi ya haram pergi tak mukambi. Ya contohnya. Ini kan dia benar ini. Dia mengerjakan dosa lebih besar. Disabak amal ma'ruf nahi mungkar yang lebih kecil. Itu tidak benar itu. Jadi cara menghargai pertama celap kewajiban saudara untuk merubah itu. Tapi caranya harus diketahui. Baru dengan ngurut. Tahu ngurut enggak? Apa ngurutnya? Apa? Ngorah. Kalau pijit sebelum di lain ini. Ngorah. Bahasa Kemengkeran apa? Reprus bahasa Kemengkeran bahasa agak garib-garib sekedilah. Manakul linahuna logat akalunil baragis. Kemengkeran ini. Kan akalunil baragisu. Namun ada Pak Ilya jamaah harus ada wau jamaah ceritanya. Akaluni al baragisu. Padahal yang benar akalani lah walaupun Pak Ilya jamaah tetap tidak perlu wau jamaah. Lagu ini bahasa aku ini bahasa Kemengkeran ini. Aku udah Kemengkeran. Tidak apa-apa. Ongkatnya jadi harus kita lihat saya sebagai seorang dai di dalam amar ma'ruf nahi mungkar kita lihat orangnya itu siapa yang kita larang. Kalau orang yang kita larang kira-kira dengan larangan itu dia bisa akan tercegah dengan secara lisan. Cara kekerasan. Tapi kalau pemerintah dan kekerasan bisa. Kalau kita ulama secara lisan, kalau pemerintah secara kekerasan bisa. Paling kurang dengan hati. Cuma mungkar harus yang jelas-jelas itu mungkar. Dengan zikir rame-rame, bidah ini. Malah lalu. Dia mungkar. Jadi cara zikir jamaah itu adat di Indonesia. Cuma zikirnya kan dia juga itu. Tahlil Allah subhanallah kan sama. Cuma kita jamaah sudah jadi adat. Tapi zikirnya kan yang kita baca zikir Quran hadis juga. Jadi harus yang kita larang orang yang muttafaq alaihi. Kalau masih ikhtilaf jangan kamu larang orang. Paling kurang kita kan kalau ini apa ada alasannya ya, kalau mahasiswa jelaskan. Namun dengan awam enggak harus panggil. Beto dengarin lah, aku guruku ini. Kita lah berteman dengan guru dia, ketemu lah bagaimana masalahnya ini. Harus cara-cara sebenarnya. Bunda, hantai ini termasuk sesat. Aku kadang-kadang ini emosi aku di Jakarta ini. Karena ada mahasiswa kadang-kadang yang di S2 kan banyak tamatan Libya yang punya Saudi Arabia itu. Celana nang nih taunya nih. Padahal jelas di hadis itu yang dilarang celana ini lebih dari mata kaki bukan sebab panjangnya, tapi dengan sebab takaburnya itu yang dilarang. Riaknya yang dia dilarang oleh Nabi bukan sebab panjangnya. Riaknya itu. Lamun dengan naiknya sampai ini, leka, kamu takabur, ada tamal dosa ini. Ada pada sunni kan ini. Mengeno aja anda paling sesat ini. Kadang-kadang ini angkat kurir. Jadi tidak boleh kita menyesatkan orang selama itu masalah khilafiyah. Kita yakin sesat 100% muttafaq baru kita laksanakan orang. Namun ngeno coba
Dan ada oleh ulama-ulama dari zaman sahabat, tabi'in berikutnya, tidak ada orang yang membagi tauhid bagi 3 kecuali Ibnu Taimiyah di abad ke-8. Tauhid uluhiyah, rububiyah, dan apa lagi? Sifat. Dan ada ulama klasik membagi seperti itu. Tauhid ya tauhid sudah itu. Lamun dengan membagi sesuatu dikatakan bidah, lamun mereka aja dan apa-apa. Ini dan kanggo sing ngono. Tidak ada orang yang bagi tauhid bagi 3 sebelum Ibnu Taimiyah, tidak ada. Dialah pertama kali membagi tauhid rububiyah, uluhiyah, dan sifat itu. Yang lain ulama itu tauhid. Lagu kita muni arah paedahna memudahkan. Tidak apa-apa kalau begitu. Lagu lamun kita membuat sesuatu bagian-pembagian dikatakan ini tidak benar. Itu caranya tidak benar itu. Karena mereka kama salafuna, ulama salaf itu mulai dari Ibnu Taimiyah menurut mereka itu. Ulama salaf menurut hadis tahun 300 ke atas. 300, 299, 298, 299 seperti begitu. Itu caranya. Jadi pertama ya tadi harus dia yakin ini mungkar, satu itu. Kedua, jangan kita larang orang itu akan menimbulkan fitnah atau mungkar lebih besar lagi dari itu. Lamun terlarang dengan ini ngene, kamu akan diancam, nyawamu akan terbang dibuatnya nanti. Bagaimana? Dengan hati saja sudah cukup. Seperti itu. Kita lihat. Ini kan luwe adat-adat istiadat perlu dirubah. Terutama adat-adat ini. Li perkawinan, luwe adat-adat li perkawinan ini adat-adat perlu diluruskan sebenarnya. Perkawinan. Perkawinan luwe adat-adat perlu diluruskan. Terutama si padi dek kanggo saku kawin si paling Soalnya dek kanggo aku dekan lain dek kanggo. Kok dipaling dia. Padahal bertahun-tahun anak dia sudah sudah pacaran ini. Tahu dia semuanya. Kok perlu dipaling? Makanya adat itu perlu diluruskan. Ketuaku apa dah alasannya? Ya lamun tendeng Ambon jagung tendeng kan. Lamun lamun udah paling sampai bembe dah paling Kan kalau kira begitu jawabannya. Itu enggak beda daripada paling. Endeng itu bukan kita endeng memang endeng artinya kita minta persetujuan orang tua dia. Itu kita endeng itu. Itu namanya khitbah. Khitbah ini permintaan dari seorang laki kepada keluarga yang perempuan ini. Kata hadis mengatakan, "Idza atakum man taradawna dinahu fazawwijuh." Khitab kepada aulia. "Idza atakum," lamun datang dengan mama. Nah namanya tardawna dinahu, yang kamu sukai agamanya bagus, saleh, fazawwijuh, pecat. Jadi sar-sar silailain malik. Jelas itu khitab pada wali. Itu kadang-kadang aku lihat Jakarta ada kelompok pencuri kan. Ini banyak anak pencuri kan. Enggak, Allah saya bilang gitu. Itu ada itu. Pada aku lah, sebagian daerah-daerah itu yang ada muridku di Jakarta dengan Lombok, cobalah adat desa jemaah coba rubah sedikit-sedikit secara bagus. Cara bagaimana insyaallah akan bisa seperti itu. Seperti itu. Itu caranya harus kita lihat, jangan sembrono. Harus ada cara sistem. Kan kata orang itu tujuan bagus, lagu cara tidak benar, lebih berhasil silenge, lagu caranya bagus. Apa kata orang itu? Al-haqqu bighairi nizamin, galabahul batilu binizamin. Jadi yang benar lagu nena cara enta metode enta dan kena bisa dikalahkan oleh yang batil tapi caranya menyampaikan itu bagus. Kan di Quran mengatakan inna minal bayani la sihra, bagian ulasan kata orang bisa menyihirkan kamu. Oh betul ini, padahal salah betul ini. Itu caranya. Jadi mudah-mudahan win-win ini, mudah-mudahan perjuangan Damon Syekh berjalan terus sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua menyatukan saf kita,
untuk berjuang di bawah naungan Watan lillahi kalimatillah. Mudah-mudahan anak-anak beliau, cucu-cucu beliau bersatu padu dalam berjuang fisabilillah untuk meneruskan perjuangan Bapak Maulana Syekh. Amin amin. Wallahul muwaffiq wal hadi syibr rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.